Lalu kemudian ayat yang ke-69 sekarang ini, ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa hiqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair dan apa yang semacam syair itu. Dan sesungguhnya apa yang beliau sampaikan adalah pelajaran berharga, satu peringatan, dan merupakan Qur'anul Mubin, Quran yang nyata, yang akan memberikan satu petunjuk kepada manusia tentang kebutuhan hidup mereka. Liyundhira man kana hayyan. Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang diturunkan yang akhirnya membuat Nabi bisa memberikan peringatan kepada orang yang masih punya hati, ya, yang masih punya kesadaran kalau diingatkan. Wa yahiqqal qawlu, dan menjadi sebuah ketetapan yang pasti alal kafir, bagi orang yang kafir. Jadi Allah jadi adil. Kalau di akhirat nanti orang kafir dapat hukuman, itu karena Al-Quran sudah menjelaskan seperti ini dulu. Bukan ujuk-ujuk nanti di akhirat mereka dihukum. Hukuman itu terjadi karena sebab pelanggaran yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Dan di sini dikatakan, wa amamu ittihamul musyrikina lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sya'ir. Bahwa saat itu di Mekah, waktu ayat ini turun, orang-orang kafir Quraisy, karena surat ini turun di Mekah, ya. Orang-orang kafir Quraisy, di antara tuduhan mereka adalah menuduh Nabi, ya, mempersangkakan Nabi itu adalah manusia yang pandai bersyair. Jadi Nabi itu ahli syair, kayak syair-syair yang lain. Di Mekah itu dulu memang kehidupannya banyak ahli-ahli syair. Jadi ahli-ahli puisi, ahli-ahli buat kata-kata indah gitu ya. Mereka pun akhirnya menuduh Nabi juga begitu. Muhammad juga pasti penyair itu katanya. Wa anna ma jaa bihi min qubailis sya'r. Bahwa apa yang datang dari Nabi itu adalah sesuatu yang bersifat syair kata mereka. Ya, jadi syair-syair, kumpulan-kumpulan kata-kata puitis, kata-kata indah. Ja'atil ayatul karimah. Padahal yang datang kepada Nabi adalah ayat-ayat Allah yang mulia. Tanazzuhihi an qawli syair. Tentu saja bersih daripada anggapan itu satu syair. Karena ini wahyu Allah. Fahuwa rasulun yuha ilaihi min indillah. Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, utusan Allah, yang mendapat wahyu langsung dari Allah. Walaisa bisyairin wala sahir. Beliau bukan syair, bukan penyair, ya, bukan ahli puisi, dan bukan juga tukang sihir, penyihir. Jadi bukan penyair, bukan penyihir, ya, itu gitu. Jadi dua-duanya bukan. Wa ma kana yakhfa dzalika ala qubara'u Quraisy. Memang hal itu seolah-olah nggak ditampakkan, orang kafir Quraisy kayak nggak tahu, nggak nampak jelas dalam pandangan mereka, ya. Wa makanu minal ghaflah, mereka lalai, mereka sebetulnya tidak berpandangan yang benar dalam melihat wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu la yufarriquna baina Qur'an wasya'ar. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy waktu itu gagal membedakan antara Al-Qur'an dan kata-kata syair. Memang ada beberapa kata-kata Al-Qur'an yang kata-katanya indah. Seperti contoh, idza samaa'u faqarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, misalnya. Ujungnya sama. Ini seperti kata-kata indah, ya. Kalau kita bisa bilangnya kayak pantun, begitulah, seperti itu. Tapi Al-Qur'an bukan itu, ya. Walakinnahal harab al-baridah allati yasta'milu fiha al-mubtil. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan syair seperti yang selama ini ada pada diri orang-orang kafir, pada diri orang yang hidup pada saat itu, membuat kata-kata indah yang sebetulnya adalah hanya sekedar bunga-bunga aja, ya. Nah, tujuan itu tiada lain adalah
bentuknya sebetulnya al-harb al-baridah, perang dingin gitu istilahnya. Kalau dalam bahasa kita perang dingin. Jadi perang dingin itu maksudnya dia mengejek Nabi sebetulnya. Mungkin juga mereka tahu bahwa itu adalah wahyu. Tapi mereka menganggap itu Nabi bersair saja. Jadi dalam rangka untuk di hadapan orang lain yang lemah-lemah lagi lain, jadi pembesar-pembesar Quraisy mau menunjukkan bahwa Muhammad itu nggak benar, dia cuma hebat syair saja, dia pinter kata-kata aja. Yang pinter kata-kata juga banyak, syair itu juga bisa. Nah, itu begitu, seolah-olah seperti itu. Jadi ini perang dingin untuk merendahkan Nabi. Alat yastamilu bihal mubtil, yang biasa digunakan oleh orang yang punya pandangan salah, pandangan keliru. Kullu turukil makri wal khadi'ah liyataghallabu ala khasmihi walau bil kadhib wal buhtan. Jadi semua cara dilakukan oleh orang-orang yang bersalah, orang-orang yang kafir, ya, untuk ya itulah bentuk pemusuhan mereka, bentuk dendam mereka, ketidaksukaan mereka kepada kebenaran. Mereka berusaha mendustakan, mereka berusaha menganggap itu adalah omong kosong, itu adalah buatan-buatan, ya. Waqad raddallahu alaihim hadzal safih. Lalu dengan ayat ini turun, Allah membantah itu semua. Jadi Allah mengingatkan Nabi bahwa beliau bukanlah syair, bukanlah penyair, ya. Wa nafa an rasulihi an yakuna syairan. Langsung membantah bahwa Rasulullah bukanlah penyair. Walaupun kata-katanya ada yang seperti kata-kata syair. Wala yaliqu kadzalika sya'ar bihi. Dan hal-hal yang seperti itu, katakanlah Nabi bukan penyair, tapi ahli pantun, tapi ahli ini, tapi ahli bikin kata-kata misalnya, juga bukan. Apa yang seperti syair-syair, pokoknya Nabi bukan seperti itu. Wa fi dzalika taqaddasat asma'uhu, maka dari situ Allah menurunkan kalimatnya berbunyi wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Nah, lebih lanjut artinya seolah-olah ya pada zaman itu ya Allah mengatakan begini. Ma 'allamna Muhammadan asy-syi'ra. Kami, maksudnya Allah, tidak mengajarkan Nabi Muhammad itu kata-kata syair. Kata-kata yang indah itu. Wala yasihu wala yaliqu bihi an yakuna syairan. Nabi Muhammad itu nggak pantas menjadi ahli syair. Nggak bisa dikatakan ahli syair. Wong dia nggak pinter tulis baca. Dia nggak pinter selama ini membaca itu barusan sambil belajar. Dan walisya'ri ya, manhajun ghairu manhajin nubuwah. Bagi orang yang bisa bersyair, itu ada kemampuan tersendiri caranya. Beda dengan cara kenabian. Nabi ini adalah manhaj kenabian. Mereka adalah manhaj yang berdiri sendiri. Ada satu metode tersendiri yang bisa membuat orang bisa menjadi ahli puisi, ahli syair itu. Ya. Fa inna syi'ra kalamun mutakallafun mawdu'. Karena ahli syair itu pada hakikatnya adalah orang yang suka mengungkapkan kata-kata bohong, kata-kata yang nggak sesuai dengan maknanya. Ya. Wa maqalun muzharifun masnu'un. Kata-kata yang hanya dibikin aja, dibuat indah. Padahal isinya tidak seperti itu. Jauh dari substansinya. Mabniun ala khayalat wa awham wahiyah. Kata-kata puisi itu, kata-kata syair itu adalah kata-kata yang dibangun semata-mata untuk keindahan kata. Keindahan untuk enak didengar. Ya. Tapi tidak betul-betul real dari suatu kejadian, real dari satu fakta, dari satu hal yang bersifat nyata. Tidak. Dia merupakan angan-angan si penyair, hayalan-hayalan si penyair, mimpi-mimpi si penyair yang menggambarkan tentang sesuatu. Ya. Hatta qila inna a'zaba sya'ri akzabuhu. Sampai seolah-olah begini ada keterangan ya di saat itu, sesungguhnya penyair yang paling hebat itu adalah penyair yang justru yang paling bisa bohongnya banyak, gitu diungkapkan. Jadi penyair itu memang tukang bohong. Ya, dia suka membuat kata-kata indah, ya, apalagi dalam rangka untuk membujuk penguasa,
membujuk orang yang ingin didekati, membujuk orang yang ingin dikuasai. Dia suka bikin itu. Padahal itu semuanya gombal saja istilahnya. Ya kata-kata kosong saja. Fa aina dzalika minat tanzil al-jalil. Nah, maka bagaimana mungkin kalau ini adalah sesuatu yang turun dari Allah yang Maha Agung? Kata-kata yang seperti itu yang Nabi bawa adalah al-haq, kebenaran. Kalamullah itu adalah kalam Allah langsung. Al-munazzah an mumasalasati kalamil bashar, yang pastinya berbeda sama sekali dengan kata-kata yang dibuat atau disusun oleh manusia. Nah, jadi ini kata-kata yang Allah langsung yang menyusun redaksinya, Al-Quran. Jadi jauh dari hal seperti itu. Lebih lanjut di sini supaya kita paham, asyi'ru infi'alun. Syair itu atau syair itu adalah sesuatu yang sifatnya infi'al. Kejadian yang dibuat-buat, yang dijadi-jadikan. Wa infi'al yataqallabu min halin ila halin. Yang boleh jadi kenyataan bikin adalah B. Keadaannya adalah ini, tapi yang dibuat adalah itu, yang lainnya. Wa nubuwah wahyun ala manhajis sabit. Sedangkan kenabian adalah wahyu Allah yang sifatnya tetap. Apa yang disampaikan A ya A. Apa yang dikatakan ini adalah hidayah, petunjuk untuk kebenaran, ya itu saja, straight gitu. Dia lurus. Ya. Wasiratin mustaqim. Bukannya lebih lanjut dikatakan itu adalah wahyu, itu adalah jalan yang lurus. La yataqallab ma'an nuzuwat wal ahwa, enggak terpengaruh dengan hanya ungkapan kata-kata indah yang muncul dari hawa, dari keinginan, dari ide-ide yang muncul dari hasil seolah dapat inspirasi, dapat apa, membuat kata-kata indah itu. Fala yumkin an yakuna nabiyyu sya'iran. Maka dari itu Nabi tidak mungkin disebut sebagai penyair, ya. Wala yaliqu bihi dzalik, dan enggak pantas dia disematkan dengan kata-kata yang lain yang seperti penyair itu juga. Fasyair bihankatihi wa dharafatih. Karena penyair itu punya modelnya sendiri, punya bentuknya sendiri, punya latar belakangnya sendiri. Qad yaj'alul bakhila bahrul ata. Bisa jadi kalau dalam bentuk kata-kata penyair, orang yang pelit itu dibikin dia adalah orang yang dermawan, orang yang banyak memberi. Karena biar membujuk si bakhil itu supaya jadi orang yang dermawan. Dikatakan memang, oh, kamu yang bilang baik, dia baik, dia ini ya. Itu kata-katanya dibikin indah begitu, padahal orang itu adalah bakhil. Waman sakha, bisa jadi orang yang bakhil tadi dianggap itu justru sumber pemberian, ya dia. Qad yubalighu fil madih wasana. Ya, jadi sifatnya hanya untuk ninggi-ninggiin doang, puji-pujian saja, ya. Ya. Hatta yukhayyil ilaika annal asla da'un. Bahkan bisa terjadi kebalikan. Mereka bisa membayangkan madu yang adalah aslinya obat, itu bisa dibuat oleh mereka kalau kata-katanya mau digiring kemana, maka akan menjadi madu itu adalah sumber penyakit. Padahal madu itu adalah dawa, bukan da. Ya. Jadi dia bisa mengatakan yukhayyil ilaika annal asla daun, bisa dibuat oleh penyair madu menjadi sumber penyakit. Padahal madu itu adalah justru obat. Ya. Wa anal hamdal dawa, justru sesuatu yang bikin orang sakit perut, bikin orang sakit itu dianggap itu obat. Nah, itu bisa terjadi sebaliknya. Itulah kata-kata syair. Ya. Kuma qala ta'ala wa ma yanbaghilah. Nah, kata-kata wa ma yanbaghilah ini menunjukkan bahwa wa ma yasihhu li Muhammad asy-syi'ra wala yatasahhal wala yata'atta lahu law talabahu. Bahwa beliau bukanlah penyair dan beliau tidak ada istilahnya tidak ada istilah bau-baunya sedikit bahwa beliau pintar bersyair gitu. Nggak mungkin. Asalnya beliau nggak bisa baca tulis kok gitu. Jadi nggak ada model-modelnya, nggak ada bau-baunya, nggak ada tampang-tampangnya sedikit lah. Nabi itu cocok dibilang tukang syair sebetulnya. Faqad ja'alnahu bihaitsu law arada
luzum asy-sya'r lam yastati' alaih. Kalaupun kami berusaha mengajarkan kepada Nabi kata-kata syair yang supaya beliau terus bisa menguasai ilmu syair itu, beliau nggak akan juga sanggup karena bukan bahagiannya keilmuannya itu. Di alat tadkhulu syubhah ala ba'din nas. Ya. Fi anna ma ja'a bihi min indi nafsi. Justru Allah menjadikan demikian supaya tidak ada anggapan manusia sedikit pun bahwa apa yang Nabi sampaikan itu adalah kata-kata yang dibuatnya sendiri. Karena kalau Nabi pintar bersyair, orang akan mengatakan wah itu adalah bikinan dia. Justru untuk menunjukkan bahwa Nabi memang awalnya dari awal tidak bisa baca tulis, tidak pintar ngomong banyak, tiba-tiba ada yang beliau sampaikan adalah kata-kata yang bagus, kata-kata indah, kata-kata petunjuk, Al-Quran ini misalnya. Nah itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Beliau nggak bikin sendiri, nggak mungkin beliau menyampaikan sendiri. Nah, itu begitu. Ya. Ada satu riwayat mengatakan begini nih contohnya. Annahu qila li Aisyah radhiyallahu anha. Pernah satu hari dikatakan oleh Imam Qatadah kepada Aisyah begini. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamassal bi syai'in minas syi'r? Apakah memang ada kemiripan Nabi itu dengan penyair? Kata Imam Qatadah bertanya kepada Aisyah. Qalat Aisyah menjawab, kana abghadal hadits ilaih. Ungkapan beliau itu penyair adalah kata-kata yang paling beliau tidak sukai. Beliau jauh dari itu maksudnya. Ghairu annahu kana yatamassal bi baitin min sya'ri tarfatin. Hanya saja memang seolah-olah apa yang beliau sampaikan dari bentuk kata-kata Al-Quran itu ada yang mirip dengan kata syair. Tapi bukan syair itu adalah keahlian dirinya. Yaj'alu awalahu akhiruhu wa akhirahu awaluhu. Dibuktikan bahwa beliau itu adalah orang yang nggak pandai bersyair. Beliau kalau ngomong itu yang indah-indah, yang dia bikin sendiri, itu bisa terbalik-balik. Yang mestinya di awal, taruh di akhir. Yang mestinya di akhir, taruh di awal. Contoh, kata Aisyah. Ya. Satu dilakal ayyam kunta jahilan. Ini kata-kata syairin. Ya. Contohnya kata-kata yang seperti ini, Nabi ngomongnya awalnya begini. Satu dilakal ayyam kunta jahilan wa ya'tika man lam tuzawwid bil akhbar. Itu kata Nabi. Ketika Nabi ngomong begitu, yang artinya akan tertampakkan untukmu hari-hari di mana dahulu kalian pernah menjadi orang yang bodoh, wa ya'tika man lam tuzawwid bil akhbar, dan akan datang harinya nanti kalian akan terbekali dengan info-info yang bagus tentang kehidupan. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar bilang begini, laisa hakadha. Jadi Nabi pernah mengatakan kata-kata yang berbentuk syair yang dibuat oleh orang lain, tapi beliau menghafalnya. Ya, beliau katakan satu bdilakal ayyama kunta jahilan wa ya'tika man lam tuzawwid. Jadi Nabi jauh dari kata-kata syair. Ya. Nah baik, jadi istilahnya pernah beliau bersyair, tapi keliru, yang di awal ditaruh di akhir, yang di akhir ditaruh di awal, kata-katanya terbalik-balik. Ya. Lalu kemudian thumma bayyana ta'ala haqiqatal wahyi alladhi tanazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ghaya min nuzulihi faqala. Kemudian turun bunyi ayat berikutnya yang berbunyi ayat 70-nya, liyunziru man kana hayyan wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Nah, ini artinya adalah liyunziru bihadzal Qur'an man kana hayyal qalbi wal basirah. Bahwa apa yang Rasulullah terima ini adalah Al-Qur'an, tujuannya untuk memberikan peringatan bagi mereka yang masih punya hati, yang hatinya hidup. Man kana hayyan itu yang bagi yang hidup, hidup hatinya maksudnya. Yang masih punya basirah, pandangan yang jernih, akal yang sehat. Wa huwal mu'min al-muntafi' bi ayati dzikril hakim. Dan pastinya itu adalah orang-orang mukmin yang bisa memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai peringatan yang membuat mereka sadar, membuat mereka bisa menjadi baik kehidupannya.
wa yatahattamul azab ala man kana mayyit al-fuad. Sekaligus Quran adalah ayat yang sifatnya seolah memastikan orang yang hatinya mati itu adalah orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah kebenaran. Wa huwal kafir al-mustahiq li'adzabil jahim, yaitu mereka orang-orang kafir yang nantinya akan berhak mendapatkan azab neraka jahanam di hari kiamat. Syabbahul kafir bil mayyit. Nah, perumpamaan orang-orang kafir itu dengan mayat. Jadi di sini liman kana liyundiru man kana hayyan, itu adalah orang mukmin yang hatinya hidup. Sementara orang kafir diungkapkan seolah mereka yang hatinya mati. Nah, itu adalah min haitsu annahu la yantafi bima yasma' minal ayatil bayyinat. Karena mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak pandai mengindahkan kata-kata wahyu yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Mereka jadi seperti makhluk yang mati. Ya, dengar doang tapi nggak memperhatikan. Perhatikan doang tapi tidak mengamalkan. Jadi mereka akhirnya tidak menjadikan petunjuk Nabi itu sebagai petunjuk kebenaran, membuat mereka menjadi berubah. Sementara wal mukmin bil hayyi, dengan perumpamaan orang mukmin dia diibaratkan dengan kata-kata yang hidup hatinya, li annahu yata'izzu wa yantafi bil wahyil mubin. Karena orang-orang mukmin adalah orang yang pandai mengambil pelajaran, orang yang pandai memanfaatkan petunjuk Nabi itu sebagai alat yang bisa membuat mereka sadar, membuat mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Fafil ayatil karimah isti'aratu latifah min abdai anwa'il isti'arah bitamthilil mu'min bil hayyi wal kafir bil mayyit. Begitulah bahasa Al-Qur'an yang secara tidak langsung menggambarkan kepada kita bahwa orang mukmin digambarkan sebagai orang yang masih hidup hatinya, dengan orang kafir digambarkan sebagai orang yang mati hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian